1000, 2000, 3000, 4000, 5000, go! Negara besar seperti Indonesia, kenapa tidak punya rudal nuklir? Apakah kita tidak mampu, atau ada kekuatan yang sengaja mencegahnya? Kita punya uranium, punya ilmuwan, bahkan bisa buat roket sendiri. Tapi hingga hari ini, Indonesia tetap memilih tanpa senjata pemusnah massal. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Dan mungkinkah Indonesia suatu hari nanti berubah pikiran? Potensi nuklir Indonesia, cadangan alam dan kemampuan teknologi. Indonesia bukan negara tanpa kemampuan. Kita memiliki cadangan uranium dan thorium dalam jumlah besar tersebar di Papua, Kalimantan, Bangka Belitung, hingga Sulawesi. Cadangan ini cukup untuk mendukung teknologi nuklir jangka panjang, baik untuk riset, energi, maupun pertahanan jika suatu hari diputuskan. Di bidang teknologi, kita memiliki Batan sebagai lembaga riset nuklir nasional, lengkap dengan reaktor riset aktif di Serpong. Kita punya Lapan yang sudah mengembangkan roket hingga ke batas luar angkasa. Dan lewat PT Dirgantara Indonesia, kita mampu memproduksi dan merakit pesawat. Artinya, secara teknis, Indonesia punya fondasi untuk membangun sistem peluncur rudal dan program nuklir militer. Tapi faktanya hingga hari ini tidak ada satupun rudal nuklir yang dikembangkan. Lalu, apa yang sebenarnya membatasi Indonesia? Apakah sekadar pilihan politik atau ada tekanan dari luar negeri? Perjanjian internasional yang mengikat. Banyak yang tidak tahu, Indonesia sebenarnya dilarang memiliki senjata nuklir. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terikat pada perjanjian internasional. Sejak tahun 1970, Indonesia menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau dikenal sebagai NPT. Dalam traktat ini, negara-negara yang belum punya senjata nuklir dilarang mengembangkan, memiliki, atau mengujinya demi mencegah perlombaan senjata nuklir global. Hanya ada 5 negara yang diakui sah memiliki nuklir: Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, hanya boleh memanfaatkan nuklir untuk kepentingan damai, seperti energi dan riset. Jika melanggar, konsekuensinya sangat berat: embargo militer, sanksi ekonomi, pengucilan diplomatik, hingga ancaman intervensi. Kita sudah lihat sendiri, Korea Utara berani keluar dari NPT dan membangun senjata nuklir. Tapi dampaknya, isolasi total, ekonomi lumpuh, negara terkunci dari dunia luar. Indonesia jelas tidak ingin berjalan di jalur itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah posisi kita ini adalah strategi cerdas atau bentuk tekanan tak terlihat dari negara besar? Jika Indonesia nekat membuat senjata nuklir, sekarang bayangkan bagaimana jika Indonesia nekat membuat senjata nuklir. Semua sumber dayanya kita miliki, uranium, ilmuwan, teknologi bisa dikembangkan. Tapi, jika keputusan itu diambil, konsekuensinya tidak main-main. Pertama, hubungan diplomatik akan runtuh. Amerika dan sekutu NATO bisa langsung menjatuhkan embargo militer dan ekonomi. Negara mitra dagang utama seperti Jepang, Australia, bahkan Uni Eropa bisa memutus kerjasama. Pesawat tempur, suku cadang alutsista, komponen teknologi, semua bisa diblokir. Kedua, ASEAN bisa pecah, Malaysia dan Singapura bisa panik dan mulai mempersenjatai diri. Australia, yang jadi sekutu nuklir Amerika, bisa menempatkan radar dan sistem rudal ke garis utara. Kawasan Asia Tenggara yang selama ini stabil berubah menjadi zona ketegangan tinggi. Dan yang ketiga, Indonesia akan kehilangan status moralnya sebagai pemimpin kawasan yang damai. Bukan lagi sebagai penjaga stabilitas, tapi dilihat sebagai ancaman baru. Maka pertanyaannya, apakah membangun nuklir akan memperkuat Indonesia atau justru membuka pintu ke konflik yang tak kita kehendaki?
Kenapa Indonesia memilih tidak punya nuklir? Indonesia bukan negara pengecut, tapi kita juga bukan negara sembrono yang mudah terpancing untuk memamerkan kekuatan. Keputusan untuk tidak memiliki senjata nuklir adalah bagian dari strategi besar, menjadikan Indonesia sebagai negara kuat secara konvensional, tapi tetap dihormati secara diplomatik. Kita memilih jalur kekuatan pertahanan minimum deterrence, bukan artinya lemah, tapi cukup kuat untuk bertahan dan membalas jika diserang. Inilah sebabnya Indonesia membangun kekuatan rudal jarak menengah, kapal selam strategis, drone tempur, dan modernisasi secara bertahap. Dengan tetap berada dalam traktat internasional, kita juga mendapatkan kepercayaan dunia. Dunia melihat Indonesia sebagai kekuatan yang stabil, rasional, dan punya tanggung jawab global. Dan inilah keunggulan kita, daya pengaruh yang dibangun lewat kepercayaan, bukan ketakutan. Tapi sejarah selalu terbuka untuk berubah, dan dunia tidak selalu berada dalam situasi damai. Bagaimana jika keadaan berubah? Dunia berubah dan ancaman tidak selalu datang dalam bentuk yang kita kenal hari ini. Bayangkan jika satu saat negara tetangga mulai mengembangkan rudal hipersonik atau menempatkan senjata strategis di dekat perbatasan kita. Bagaimana jika konflik besar pecah di Indo-Pasifik dan Indonesia terseret ke dalam poros kekuatan dunia? Ketika ancaman bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sudah mengarah ke eksistensi bangsa, maka seluruh kebijakan pertahanan pun bisa berubah. Secara teknis, Indonesia mampu membangun program nuklir jika suatu hari memilih keluar dari traktat dengan syarat ada dukungan politik penuh, konsolidasi nasional, dan kesiapan menghadapi tekanan internasional. Dan jika itu terjadi, Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang, tapi menjadi kekuatan yang diperhitungkan secara global dengan konsekuensi yang sangat besar. Maka pertanyaannya bukan lagi mampu atau tidak, tapi kapan dan dalam kondisi apa Indonesia akan mengambil keputusan sebesar itu. Nasionalisme dan pertahanan cerdas. Indonesia memilih untuk kuat tanpa mengancam dan berdaulat tanpa harus menakut-nakuti dunia. Kita tidak punya senjata nuklir, tapi kita punya martabat, strategi, dan komitmen pada pertahanan cerdas. Tapi sejarah dunia tidak pernah statis. Dan ketika ancaman datang tanpa kompromi, Indonesia bisa berubah. Karena pada akhirnya pertahanan bukan soal senjata apa yang kita miliki, tapi seberapa besar tekad kita untuk menjaga tanah air.